wabarakatuh. Jadi hari ini kita bakal melihat apa aja sih permasalahan yang ada di Das Batang Toru dengan menganalisis gap analyze, eh, yaitu kondisi saat ini dibandingkan dengan kondisi ideal yang seharusnya. Jadi melihat dari kelembagaan saat ini itu menunjukkan bahwa di Das Batang Toru ini masih belum ada badan yang khusus menganalisis dan mengelola Das Batang Toru tersebut. Sedangkan kondisi idealnya itu di kelembagaan yang mengatur dan memantau bagaimana kondisi dan kualitas air di Das Batang Toru. Jadi sehingga diperlukan kelembagaan khusus dan SOP koordinasi. Kemudian dari aspek teknologinya, saat ini di Das Batam itu masih cukup tertinggal karena ada teknologi yang tahu real time dari sungai tersebut, baik dari kualitasnya, kuantitasnya, maupun bagaimana pengolahannya. Kemudian, sedangkan di kondisi ideal itu sangat diperlukan karena di mana Das Batang Toru ini digunakan oleh warga setempat untuk seperti kebutuhan sehari-hari untuk mandi, mencuci baju dan lain-lain. Jadi dibutuhkan investasi teknologi monitoring dan pengolahan limbah. Untuk selanjutnya SWOT analysis di mana terlebih dahulu strength. Yang pertama potensi air melimpah di mana curah hujan tinggi sekitar 3.325 mm per tahun untuk mendukung ketersediaan air. Yang kedua PLT ramah lingkungan di mana infrastruktur energi terbarukan sudah terbangun. Untuk yang ketiga keanekaragaman hayati di mana habitat orangutan, tapanuli dan ekosistem unik. Selanjutnya weakness atau kelemahan. Yang pertama koordinasi lemah, kedua data terbatas, yang ketiga kesadaran rendah, keempat teknologi terbatas. Untuk opportunities yang artinya peluang, yang pertama dana CSR industri di mana potensi CSR dari PLTA dan industri perkebunan. Yang kedua program nasional di mana program RHL dan dana reboisasi dari pemerintah pusat. Yang ketiga ekotourism di mana potensi wisata alam berbasis konservasi orangutan. Untuk yang terakhir threats atau ancaman perubahan iklim yang dimaksud variabilitas curah hujan dan banjir kekeringan ekstrim. Yang kedua, tekanan populasi di mana pertumbuhan penduduk meningkatkan kebutuhan lahan. Yang ketiga, ekspansi perkebunan di mana konversi hutan menjadi kelapa sawit dan karet. Yang keempat, pencemaran industri yang di mana limbah dan pertambangan dan industrinya meningkat. Baik, selanjutnya adalah strategi share. Yang pertama itu ada strategi antara challenge dan opportunities, di mana ini untuk mengembangkan ekoturis berbasis konservasi dengan memanfaatkan PL. Kemudian dengan mengoptimalkan CSR3 untuk program rehabilitasi lahan kritis dan menerapkan skema PS dengan dana dari sektor energi untuk petani konservasi. Kemudian ada strategi opportunities, yaitu untuk membangun sistem monitoring terintegrasi program nasional. Yang kedua, untuk membentuk forum aliran sungai dengan dukungan fasilitas dari pemerintah pusat dan meningkatkan kapasitas masyarakat melalui program edukasi berbasis CSR. Selanjutnya, strategi yang ketiga itu manage dan treats, di mana strategi ini dengan membangun sistem earning banjir kekeringan basis data curah hujan, kemudian mengintegrasikan PLTA mitigasi perubahan iklim dan menetapkan zonasi ketat untuk melindungi kawasan konservasi. Strategi terakhir yaitu weakness dan threats, di mana strategi ini dilakukan untuk memperkuat regulasi dan penegakan hukum terhadap alih fungsi lahan, kemudian untuk mengembangkan teknologi pengolahan limbah untuk mengatasi pencemaran, serta untuk membangun kapasitas adaptasi masyarakat terhadap perubahan iklim.
Kemudian ini ada roadmap implementasi, di mana tahap pertama yaitu di tahun 2005 sampai 2026 itu ada, pertama kita ngebentuk lembaga dulu. Kita melakukan implementasi selanjutnya itu sesuai dengan uh, peraturan. Kemudian untuk keduanya itu di tahun 2027 sampai 2028 implementasi uh, dengan melakukan rehabilitasi lahan dan sistem monitoring integrasi. Kemudian di tahap 3 ini di tahun 2029 sampai 2030 yaitu evaluasi dan penyesuaian. Dan bisa dilakukan juga maintenance agar pengolahan dan pemantauan untuk Das Batang Toru tetap bisa sustainable. Oke. Jadi kesimpulannya, Das Batang Toru menghadapi tekanan dan aktivitas manusia dan industri. Pendekatan IWRM diperlukan untuk menyeimbangkan kepentingan ekologi, sosial, dan ekonomi. Kemudian diperlukan kolaborasi antar stakeholder, yaitu pemerintah, masyarakat, industri, dan menjadi kunci untuk menjaga keberlanjutan DAS. Sehingga di sini saya ingin mendengar dari masyarakat dan industri, bagaimana solusi menurut kalian? Sebelum itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu solusi yang akan saya ajukan untuk berdasarkan peran saya sebagai dilihat dari kualitas airnya di Das Batang Toru itu berdasarkan slide yang tabel kualitas di sini dapat dilihat bahwa di hulu itu sebenarnya masih baik, masih layak untuk dijadikan sebagai air baku untuk dijadikan kegunaan sehari-hari. Namun di bagian tengah dan hilir di sini kualitasnya makin menurun sehingga menurunnya ini diakibatkan karena makin ke hilir itu pemukimannya semakin banyak. Jadi dilihat dari BOD, COD dan TSS itu masih cukup tinggi. Jadi berdasarkan tersebut, sebenarnya Sungai Batang Toru itu nggak bisa langsung digunakan sebagai air minum, terutama di bagian hilir yang tadi sudah dijelaskan. Jadi perlunya pengendalian. Kemudian solusi dari saya itu bisa digunakan pembangunan IPAL, di mana IPAL tersebut karena di dekat daerah aliran Sungai Batang Toru itu masih banyak orang yang tidak memiliki teknologi untuk mengelola air limbahnya sehingga itu mencemari kualitas air di Sungai Batang Toru. Jadi sehingga solusi dari saya itu adalah pembangunan IPAL. Bagaimana menurut dari industri, dari pihak industri? Baik, untuk dari pihak industri sendiri, di mana kami kan beroperasi di sekitar daerah aliran Sungai Batang Toru ini ya. Kami pun menyadari bahwa keberlanjutan operasional perusahaan kami ini sangat bergantung pada kesehatan ekosistem das. Oleh karena itu, dari industri sendiri memiliki beberapa solusi yang kami tawarkan, namun tidak bersifat simbolik, melainkan strategis, terukur, dan berorientasi jangka panjang. Di mana solusi yang dapat kami tawarkan itu di antaranya ada tiga. Yang pertama itu penggunaan teknologi yang ramah lingkungan. Di sini kami berkomitmen untuk integrasi teknologi yang ramah lingkungan dalam seluruh proses operasional industri untuk meminimalkan tekanan terhadap sistem hidrologi dan ekologi Das Batang Toru. Nah, secara teknis, penerapan teknologi tersebut ini meliputi pengendalian erosi dan sedimentasi di area operasional. Teknologi ini dirancang untuk menahan material sedimen agar tidak terbawa aliran permukaan menuju sungai, sehingga dapat kualitas air yang berada di Das Batang Toru. Nah, selain itu, kami juga memiliki solusi yaitu program CSR, Konservasi Daerah Tangkapan Air, di mana kami sendiri memandang bahwa program ini tuh bukan hanya sekedar kewajiban administratif, melainkan sebagai instrumen strategis untuk memperkuat fungsi daerah tangkapan air di hulu Das Batang Toru. Nah, program CSR ini mencangkup restorasi kawasan hutan kritis, terutama di wilayah hulu dan sempadan sungai. Eh, Lebih lanjutnya, buat program CSR ini, kami melibatkan masyarakat lokal dan komunitas adat mitra utama dalam pelaksanaan program konservasi. Eh, Pendekatan ini juga bertujuan menciptakan rasa kepemilikan terhadap kawasan konservasi, sehingga perlindungan
Das Batang Toru ini dapat secara berkelanjutan tanpa tergantungan penuh pada perusahaan. Selanjutnya untuk solusi yang ketiga yang kami berikan yaitu efisiensi pemakaian air dan pengolahan limbah. Untuk solusi ini, kami sebagai industri yang beroperasi di dalam sistem DAS menyadari penggunaan air dan pengelolaan limbah aspek paling sensitif dan sangat krusial ya. Nah, oleh karena itu, kami menerapkan prinsip efisiensi dan sirkulitas sumber daya air dalam kegiatan produksi kami. Nah, upaya efisiensi ini dilakukan melalui penggunaan sistem daur ulang air, sehingga kebutuhan air baku dari sungai dapat ditekan seminimal mungkin. Nantinya, air hasil pengolahan digunakan kembali untuk kebutuhan operasional yang tidak memerlukan kualitas air yang tinggi, sehingga tekanan terhadap debit sungai tetap terkendali, terutama pada musim kemarau. Nah, eh, untuk solusi ini dari sisi pengolahan limbahnya, kami memastikan bahwa seluruh seluruh limbah cair yang kami hasilkan diolah melalui IPAL dengan standar yang melebihi baku mutu sebelum dilepaskan ke lingkungan. Selain memenuhi regulasi tersebut, sistem ini juga dirancang untuk mencegah akumulasi beban pencemar jangka panjang yang dapat menurunkan kualitas air das. Nah, secara sintetis, solusi dan perspektif industri sendiri melalui penerapan kami usulkan, pendekatan itu menegaskan bahwa keberlanjutan industri dan keberlanjutan lingkungan bukan hanya dua kepentingan yang saling bertentangan, melainkan dua hal yang saling menguatkan apabila dikelola secara bertanggung jawab dan berbasis ilmu pengetahuan. Oke, selanjutnya bagaimana dari masyarakat? Untuk perwakilan, saya sebagai masyarakat Das Batang Toru, di mana kami tidak ingin hanya diposisikan sebagai pelaksana kegiatan simbolik. Kami mengusulkan agar masyarakat dilibatkan dalam skema pengelolaan berbasis kinerja, di mana keberhasilan konservasi di tingkat desa diukur melalui indikator yang jelas, seperti penurunan erosi lokal, stabilitas debit, dan kualitas air. Yang kedua, kami juga mengusulkan adanya perjanjian pengelolaan mikrodas berbasis desa, sehingga wilayah tanggung jawab masyarakat jelas secara spasial dan memiliki legitimasi hukum. Dengan demikian, praktik pembukaan lahan, pola tanam, dan pemanfaatan sempadan sungai dapat dikendalikan secara kolektif. Selain itu, kami mendorong penerapan mekanisme pembayaran jasa lingkungan atau PJS berbasis hasil, bukan sekadar bantuan. Masyarakat yang mampu menjaga tutupan lahan dan fungsi hidrologi das perlu memperoleh kompensasi yang terukur dan keberlanjutan. Kami juga siap menjadi bagian dari sistem pemantauan hidrologi dan kualitas air berbasis komunitas, menggunakan protokol sederhana namun terstandar, sehingga data lapangan kami dapat terintegrasi dengan sistem pemantauan pemerintah dan industri. Terima kasih. Oke, berdasarkan solusi yang sudah diberikan, jadi kesimpulannya memang perlunya peran masing-masing dari stakeholder, seperti dari pemerintah, dari masyarakat, serta dari pihak industri, di mana uh, solusi tersebut bisa disatukan memilih satu solusi dan mm, dibutuhkannya eh peran masing-masing stakeholder sehingga uh, maksimalkan teknologi serta pemeliharaan di Batang Toru. Oke, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.